Saya mau nanya anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, kalau kita dalam keadaan seperti itu, apa jawab kita? Hampir 100 km dari Mekah ke Taif, dalam keadaan panas, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada makanan. Asy'ata akhbara, dikatakan rambut beliau itu sudah penuh dengan keringat, penuh dengan debu, sampai di situ dilempari batu. Kira-kira kalau kita ditanya begitu sama malaikat, apa jawab kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ikhwani rahimakumullah, saudaraku yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita baru saja nikmat yang begitu besar, yang dahsyat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam satu majlis, walaupun pada saat ini insya Allah kita masih ada di dalam majlis yang pastinya tetap berkah walaupun masih dalam tahap dunia maya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu yang istimewa, yaitu Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Beliau adalah pimpinan daripada Majelis Dewan Syura Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pusat dan semuanya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Beliau juga termasuk kakak daripada Habibana Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Pada malam hari ini beliau bersama kita semua. Semoga keberkahan beliau, ayah beliau, kakak beliau, guru-guru beliau, semuanya kembali kepada kita semua. Ikhwani rahimakumullah, maka pada malam hari ini saya nggak panjang lebar. Pada malam hari ini waktu dan tempat betul-betul dipersilahkan untuk Habibana Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa untuk memberikan tausiah dan wejangannya agar kita sebagai sosok muslim menjadi sosok muslim yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Habib Nabil. Marhaba Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد, yang saya hormati, saya cintai, insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Anis Assegaf, Hafizakumullah, mudah-mudahan Allah menjaga antum sekalian, kalian semua, dimanapun kalian berada, di rumah, di jalan, di mana-mana, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan waktu, keberkahan umur, keberkahan juga di dalam aktivitas, sehingga kita bisa betul-betul menjalani hidup ini dengan penuh berkah, dan insya Allah kita nanti bersama kafilah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini saya berjumpa dengan para guru di sini, para asatidzah, para habaib, ya, orang-orang yang mulia ya, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berjumpa dengan kalian yang saya cintai, walaupun mungkin belum pernah berjumpa, tapi insyaallah ya di dalam hati kita bersama-sama, sama-sama kita bersungguh-sungguh untuk menegakkan panji-panji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an ya, di surah Al-Ankabut. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini satu ayat ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan pertanyaan. Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim ahasiban nas. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira ya ayyutraku, akan dibiarkan mereka semua ayyaqulu amanna, untuk menyatakan bahwa kami ini semua sudah beriman, wa hum la yuftanu, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat selanjutnya, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allahu akbar. Kata Allah, dan sungguh ya Allah Subhanahu wa taala sudah menguji orang-orang sebelum mereka ya, sampai fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu ya, kalau kita memahami dalam kaidah tafsir ya, ayat ini menggunakan lam taukid dan nun taukid ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui ya, siapa yang diketahui? Alladzina sadaqu, yang benar imannya ya. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan sampai Allah sungguh-sungguh benar-benar mengetahui siapa yang bohong imannya. Apa maksudnya iman yang benar? Apa maksudnya iman yang bohong? Ayat ini bicara tentang al-ibtila ya. Ibtila itu artinya ujian, cobaan ya. Dalam Quran ada bahasanya macam-macam ya. Kadang-kadang disebut fitan ya, mufradnya adalah fitnah, kadang disebut al-ibtila ya, atau bala ya, dan seterusnya macam-macam. Tapi maknanya satu, adalah cobaan, teguran ya, kemudian juga musibah. Kalau kepada orang-orang yang jauh dari Allah, musuh-musuh Allah, orang-orang yang betul-betul memusuhi Allah dan Rasul SAW, itu disebut adab. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ini diberikan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Kalau orang-orang yang memahami hakikat hidup, mereka akan tahu bahwa yang namanya hidup itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat orang yang paling mulia. Siapa orang yang paling mulia di atas dunia ini? Yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan bagaimana kehidupan beliau. Apa beliau enak-enak dalam hidup? Tidak ada ya. Dari sejak belum lahir, ayahnya sudah meninggal, lahir dalam keadaan yatim. Ini orang yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru beberapa waktu jumpa dengan ibunya, kemudian pindah dengan ibu susunya. Usia 5 tahun dikembalikan, setahun kemudian meninggal ibunya, tinggal dengan kakeknya. Betapa cintanya beliau dengan kakeknya Abdul Muthalib ya. Tapi hanya 2 tahun meninggal pula kakeknya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan, engkau wahai Muhammad gak boleh ada yang dicintai kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal dengan pamannya. Pada saat beliau sedang sangat membutuhkan pamannya, meninggal pula paman. Punya istri yang paling dicintai, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha wa ardaha, itu pun juga dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istrinya yang paling beliau cintai. Ingin punya anak laki-laki berkali-kali, Qasim, Abdullah, Ibrahim, semuanya dipanggil. Sampai di dalam hadis dikatakan ya, ketika anak beliau yang laki-laki yang terakhir yaitu Ibrahim dalam keadaan sakit keras. Kemudian dikatakan waktu itu istrinya meminta supaya Rasulullah SAW pulang. Kata Rasulullah SAW kepada utusannya, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk mengambil siapa yang dia cintai. Kata utusan itu, tapi istri Anda bersumpah, wahai Rasulullah, Anda harus pulang. Pulanglah beliau. Sampai ke rumah, bayi itu dikatakan ya taqaqa, nafas sedang ditenggorokan, digendong oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, mengalir air mata beliau. Lalu beberapa sahabat beliau ya, di antaranya Sayyidina Khalid bin Walid menyatakan, mahada ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu? Bukankah kita harus sabar? Ya. Kata beliau, hadhihi rahmatun min indillah. Air mata ini adalah kasih sayang Allah. Allah kasih sama hambanya yang ruhama, yang penyayang. Demi Allah, wahai Ibrahim, mata kami boleh menangis, hati boleh sedih,
Tapi demi Allah, mulut kami tidak akan bicara kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, setelah kita melihat kekasih Allah Subhanahu wa taala hidupnya penuh dengan cobaan, itu baru cobaan keluarga, belum cobaan harta. Beliau sampai tidak punya apa-apa. Dalam satu kesempatan disebutkan dalam hadits, beliau pernah waktu asar, sholat asar dengan para sahabat. Selesai sholat asar beliau duduk lama sekali. Satu persatu sahabat pergi meninggalkan tempat itu. Sampai akhirnya tinggal satu orang, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu kata Sayyidina Abu Hurairah, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku, kenapa duduk lama terus ini begini? Apa jawab beliau? Ajua ya Abu Hurairah, saya ini kelaparan. Manusia paling mulia di atas dunia kelaparan sampai nggak bisa berdiri. Ya. Melihat itu Abu Hurairah nangis. Ketika nangis kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tabki ya Abu Hurairah, jangan nangis ya Abu Hurairah. Sungguh kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan menimpa orang yang kelaparan di dunia selagi dia sabar di dalam kelaparan. Sayyidina Abu Hurairah yang merupakan ahlu suffah, biasa sering kelaparan, tersenyum dia mendengar itu. Ya. Coba lihat, dalam keadaan beliau kelaparan gak bisa berdiri, masih membahagiakan sahabat beliau, yaitu Abu Hurairah. Hadirin wal hadirat, itu di dalam harta, belum di dalam cobaan dakwah. Ya. Dalam satu kesempatan beliau ditanya ketika perang Uhud, gigi beliau itu sempat tanggal, ya, dilempari oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu ditanya oleh beberapa sahabat, ya Rasulullah, ada nggak hari yang lebih berat dari ini kepada diri anda? Jawab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu hari di mana saya berangkat berdua dengan Zaid bin Harithah sampai di satu tempat di Taif. Saya kemudian dilempari batu sama mereka. Padahal saya sudah menyampaikan bahwa saya cuma mau ngajak kalian, kalau diterima alhamdulillah, nggak diterima nggak apa-apa, tapi jangan saya disiksa. Ternyata dilempari batu. Anak-anakku sekalian, dalam keadaan begitu Sayyidina Zaid bin Harithah itu sampai membuka jubahnya untuk menutupi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak kena batu. Ya, sampai diri beliau yang menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan begitu, kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril dan seorang malaikat. Kata malaikat Jibril, assalamu alayka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, salam atasmu. Ya. Wahai Rasulullah, ini adalah Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung. Kata Malakul Jabal, assalamu alayka ya Rasulullah, kalau anda perintahkan saya untuk melemparkan gunung Uhud itu di atas kota Taif ini, saya lakukan sekarang. Saya mau nanya anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, jamaah majelis Rasulullah yang dicintai Allah dan dicintai oleh Sayyidina Muhammad, kalau kita dalam keadaan seperti itu, apa jawab kita? Hampir 100 km dari Mekah ke Taif, dalam keadaan panas, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada makanan. Asy'ata akhbara, dikatakan rambut beliau itu sudah penuh dengan keringat, penuh dengan debu, sampai di situ dilempari batu. Kira-kira kalau kita ditanya begitu sama malaikat, apa jawab kita? Mungkin sebagian akan jawab, iya sekalian aja biar mampus tuh orang Taif. Ya. Tapi ini adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, manusia yang tidak ada tandingannya di seluruh dunia ini. Qudwah kita, uswah kita, contoh kita. Jawab beliau sambil mengusap darah di wajahnya, wahai Jibril, bahkan saya berharap nanti dari keturunan mereka itu ada orang-orang yang mendengar kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba kalau waktu itu Sayyidina Muhammad menyatakan iya, apa yang terjadi? Orang Taif masuk neraka karena memusuhi Rasulullah SAW. Tapi karena beliau menyatakan begitu, benar-benar anak keturunannya masuk Islam sampai saat ini. Hadirin wal hadirat, dalam keadaan seperti itu, masihkah kita ingin, bahkan sampai ada yang nanya, ya Allah, kenapa saya dikasih cobaan begini, kenapa saya dikasih cobaan begitu? Malu sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.